Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah, selaku Ketua Pelaksana PHP2D Prodi Manajemen Universitas Hayam Buruk Perbanas, yang dahulunya STI Perbanas Surabaya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Jadi di sini memang ada berbagai macam. Salah satunya yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan pada Karang Taruna. Nah, ketika dilakukan survei lebih lanjut yang berfokus pada Karang Taruna Desa Cerme, ditemukan kondisi bahwa Karang Taruna Desa Cerme ini tidak memiliki kegiatan secara aktif selama pandemi, sehingga harus dilakukan perekrutan anggota baru karena tidak adanya pelaksanaan regenerasi pengurus Karang Taruna yang baru seperti itu. Nah, dengan kondisi Karang Taruna yang tidak aktif, mengakibatkan proses pembentukan pengurus rumah bisnis Cerme ini terhambat. Dikarenakan pengurus rumah bisnis Cerme ini nantinya memerlukan kontribusi dari Karang Taruna Desa Cerme. Kemudian selanjutnya identifikasi permasalahan pada UMKM. Nah, permasalahan yang ada pada Desa Cerme ini adalah banyaknya UMKM yang terkendala dalam melakukan pemasaran, sehingga pembuat UMKM ini kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi di luar Desa Cerme, dan hanya sebatas di kalangan Desa Cerme saja. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan pada potensi pepaya. Nah, potensi pepaya yang ada pada Desa Cerme, yang ternyata saat ini Desa Cerme sudah tidak memiliki potensi yang signifikan akibat pandemi, sehingga pembuatan permen pepaya berhenti sejak pertengahan pandemi, seperti itu. Kemudian selanjutnya kesesuaian metode dan ketercapaian tujuan. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan metode yang tepat guna untuk mencapai tujuan, di mana metode yang digunakan adalah mengevaluasi lebih mendalam dan mencari akar permasalahan, khususnya terkait dengan judul yang telah dicantumkan sebelumnya. Nah, kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk mempersiapkan UMKM tersebut. Tujuannya untuk siap untuk keberlanjutannya jika pangsa pasar mereka semakin luas, yaitu dengan cara salah satunya melakukan pelatihan pembukuan keuangan, kemudian membuatkan akun media sosial yang menghimpun bisnis UMKM Desa Cerme. Selain itu juga kami melakukan survei kepada pemuda untuk mengaktifkan kembali Karang Taruna. Salah satu faktor yang membuat Karang Taruna vakum adalah tidak adanya kegiatan. Maka dari itu kami melakukan perekrutan kembali Karang Taruna dan membuatkan kegiatan kepada Karang Taruna supaya Karang Taruna kembali aktif seperti itu. Selanjutnya tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan. Indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dicapai. Di sini juga ada berbagai macam faktor, gitu ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan. Nah, dengan melakukan evaluasi lebih mendalam dan pelatihan yang kami berikan kepada UMKM dan Karang Taruna, terlihat adanya ketercapaian tujuan seperti meningkatnya empati dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi Desa Cerme, khususnya kondisi yang diakibatkan pandemi, gitu ya. Adanya penerapan iptek di dalam lingkungan Desa Cerme dan adanya peningkatan kualitas masyarakat Desa Cerme, kami juga berhasil melakukan pendampingan terhadap UMKM dan Karang Taruna di mana saat ini mereka sudah bisa mengelola keuangan dengan metode pembukuan, yaitu terkait dengan pengeluaran dan pemasukan. Karang Taruna juga sudah ada perubahan terkait dengan foto produk, karena setelah adanya pendampingan foto produk, mereka lebih memahami terkait dengan foto produk dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkat keberhasilan metode dalam memenuhi indikator keberhasilan, gitu. Nah, di sini juga ada beberapa aspek, gitu ya. Jadi pertama, perubahan perilaku masyarakat, yaitu meliputi pengetahuan, sikap mental atau kesadaran, dan keterampilan. Nah, melalui survei UMKM, kami menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu beberapa pelaku UMKM kurang memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan online shop dan melakukan pembukuan keuangan, sehingga kami melakukan pelatihan tersebut dengan tujuan adanya perubahan perilaku terhadap pelaku UMKM tersebut, seperti itu. Aspek selanjutnya yaitu ada tingkat keberhasilan metode dalam mencapai luaran. Nah, dengan menggunakan metode survei dan pelatihan yang kami berikan kepada UMKM dan Karang Taruna, terdapat peningkatan kualitas masyarakat Desa Cerme yang menunjukkan adanya etos kerja dan tanggung jawab pada masyarakat, serta penambahan pengetahuan UMKM bisa mendesain kemasan dan berjualan dengan memanfaatkan media sosial, seperti itu. Selanjutnya yaitu tingkat pencapaian indikator atau
jumlah indikator yang dicapai dan juga tingkat capaian luaran wajib dan tambahan. Nah, jadi yang pertama tingkat pencapaian indikator yaitu yang sudah sebelumnya disampaikan, yaitu yang sudah dicapai meliputi perubahan perilaku masyarakat, perubahan fisik, perubahan kemitraan dengan berbagai pihak, kemudian perubahan kelembagaan lokal, peningkatan kegiatan koordinasi dan antar lembaga-lembaga lokal yang dikembangkan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan PHP 2D, kemudian memiliki rancangan program tindak lanjut pasca PHP 2D, kemudian terjadinya proses implementasi mata kuliah di desa, dan setelah itu tingkat keberhasilan metode dalam mencapai luaran. Nah, kemudian tingkat capaian luaran wajib tambahan, yaitu tingkat capaian tambahan adalah pembentukan Karang Taruna baru pada Desa Cerme, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Nah, dalam aspek biaya, dikarenakan ternyata pepaya bukan lagi potensi Desa Cerme, dan faktor PPKM mempengaruhi proses di desa yang terbatas, sehingga mengakibatkan biaya yang dianggarkan di awal terdapat perubahan, dan sisa dana yang dimiliki akan dialokasikan kepada kegiatan basar, di mana basar ini nanti akan menjadi puncak kegiatan kita, seperti itu. Dan basar ini nanti juga akan memamerkan produk UMKM yang ada di Desa Cerme dan mengundang PMD Nganjuk, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dalam aspek personil. Nah, dikarenakan ada salah satu anggota yang alamatnya jauh, sehingga satu anggota tersebut tidak dapat terjun secara langsung dan secara bersamaan. Hanya saja beliau ini membantu secara online, seperti itu. Kemudian dalam aspek waktu. Nah, dikarenakan PPKM, memang terkadang kami menyesuaikan dengan keadaan desa. Terkadang kami datang ke Desa Cerme 3 hari, terkadang pula 1 minggu, sehingga bisa dikatakan metodenya adalah blended, yaitu bisa tatap muka dan juga tatap maya. Seperti itu. Kemudian dalam aspek alat, yang kami gunakan adalah Studio Mini, yang digunakan untuk foto produk dan buku untuk melakukan pelatihan pembukuan. Kemudian dalam aspek metode, yang kami lakukan sudah sesuai dengan rencana, yaitu melakukan survei, kemudian melakukan pelatihan, pendampingan, dan juga praktik, seperti itu. Nah, dalam aspek komponen bahan, kami menggunakan pepaya dalam pembuatan permen pepaya, kurnir untuk pembuatan jamu, dan pisang untuk pembuatan keripik pisang. Seperti itu. Selanjutnya, saya menjelaskan terkait dengan kekompakan tim. Nah, di sini ada 2 hal, yaitu intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen dan juga persentase mahasiswa yang terlibat, gitu. Nah, jadi kami selalu berkomunikasi dengan dosen pendamping dan meminta arahan kepada beliau. Terkadang kami juga melakukan rapat melalui Zoom ataupun telepon, serta koordinasi lapangan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kemudian presentasi mahasiswa yang terlibat langsung 99%. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu hanya ada 1 anggota yang tidak dapat terlibat secara langsung dikarenakan berlokasi tempat tinggal. Namun beliau membantu secara online, seperti itu. Kemudian selanjutnya, peran apa saja yang telah dilakukan oleh dosen. Jadi peran yang dilakukan oleh dosen yaitu melakukan controlling, mengarahkan dan memberikan solusi apabila terjadi kendala, serta kolaborasi dengan mahasiswa dalam memberikan pelatihan serta materi pada UKM dan Karang Taruna atau Ibu PKK. Seperti itu. Kemudian potensi keberlanjutan persentase atau peluang, gitu ya. Jadi persentase keberlanjutan program ini 70%. Dikarenakan masih tahap pendampingan keorganisasian pada pelaku UMKM untuk mengelola rumah bisnis Cerme, dan masih proses sinkronisasi kepada Karang Taruna yang baru saja terbentuk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.